Setiap kita ini dipuji, maka kembalikan kepada Allah. Kita yang semua hadir di sigi ini, siapa yang paling mulia? Paling mulia di sisi Allah orang yang paling takwa. Takwa itu artinya takut sama Allah. Sekarang gak ada pula yang ngomong takwa itu takut istri tua. Astaga. Siapa itu yang selalu merasa lebih mulia? Nama komunitasnya jin. Yang baik-baik namanya jin muslim, yang jahat-jahat namanya setan. Induk setan itu namanya Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Abdul Somad datang dari jauh, betul? Tapi sebelah kiri saya itu ada Ustaz datang dari jauh. Beliaulah orang yang kotanya di Indonesia paling jauh. Kami sama di Mesir dulu. Beliau tahu saya ada di sigi, beliau datang. Dan kota beliau terjauh di Indonesia. Apa kota yang paling jauh? Ujung Pandang. Yang berubah jadi Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau juga. Oh, kawan Ustaz Somad. Iya. Kok kelihatannya lebih muda? Masya Allah, tabarakallah. Setiap kita ini dipuji, maka kembalikan kepada Allah. Pertemuan kita ini semua adalah karena Allah. Itu ramai kan karena Ustaz Abdul Somad? Bukan. Kalau kita nyambung silaturahim, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kita nggak punya apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Itu tadi di sigi itu acaranya punya kami, kata ibu-ibu. Loh, kok punya kalian? Karena kami yang mayoritas, bapak-bapak itu minoritas. Jamaah wanita, jamaah wanita, jamaah wanita, jamaah wanita. Sampai saya heran, golongan kami mana? Jamaah pria. Kita nampaknya minoritas sekarang nih Pak. Mereka perempuan semua. Ternyata di tengah bapak-bapak pun banyak juga perempuan. Man amila salihan, siapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, saatnya syaratnya dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah tidak lihat laki-laki perempuan, yang penting beramal soleh, bukan somad. Man amila salihan, beramal soleh, min zakarin, laki-laki, au unsa, perempuan, maka Allah berikan
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami berikan mereka kehidupan yang baik-baik. Mudah-mudahan semuanya menjadi baik-baik insyaallah, amin. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa bendera. Sudah lama saya ceramah, baru disigilah dihadiri zebra. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sigin. Begitulah mak-mak di Sigi ingin supaya anaknya baik. Sudah digendong nangis. Bagaimana supaya anaknya jangan nangis? Dibelikan zebra. Akhirnya anaknya diam. Mudah-mudahan anaknya anak soleh solehah. Acara di Sigini bisa terwujud ini karena semua panitianya silaturahim. Ada yang pasang tenda. Di tempat lain tabligh akbar mana ada pakai tenda. Ustadz Somad menggelegar di atas, mereka di bawah kepanasan. Make up luntur, lipstick turun ke dagu. Kebetulan tadi mau pergi acara pengajian, biar supaya nampak cantik, akhirnya bulu mata pun dicukur. Jadi kita pengajian Ustaz Somad, ayo kita berangkat. Begitu mau berangkat dibuka laci, rupanya anak main-mainkan itu, apa namanya itu, hilang. Gimana kita sudah mau berangkat, saya sudah mau sampai di halaman rumah kamu. Untung di papan tulis ada spidol punya suami. Akhirnya dipasang, rupanya spidol whiteboard. Begitu berkeringat meleleh, luntur. Ustadz Somad ceramah, tapi itu tidak terjadi di Sigi. Kenapa? Dipasang tenda. Ini pelajaran bagi daerah lain. Kalau buat tabligh akbar, tirulah di Sigi pakai tenda. Saya kasihan lihat jamaah di bawah kepanasan, tapi di Sigi Masya Allah tenang, tentram. Masyarakat ini pilihannya dua. Bagi saya Pak Ustadz, nggak apa-apa jauh di ujung, yang penting nggak kepanasan. Nah, itulah ibu-ibu yang di ujung, bapak-bapak yang dulu. Tapi ada sebagian lain berpikirnya lain. Bagi saya nggak apa-apa panas berdiri, yang penting kelihatan Ustadz Somad dari dekat. Tapi mereka nggak kelahi. Antara yang ujung dengan yang ini nggak ada mereka kelahi. Yang ini nggak ada ngejek sana. Untuk apa jauh-jauh lihat Ustaz Somad? Kalau jauh mendingan lihat handphone. Yang ujung sana juga nggak ada ngejek. Ngapain dekat-dekat kalau kaki kesemutan?
Karena mereka semuanya hatinya bersih. Amin. Kalau kita dipuji orang katakan amin. Kalau dipuji orang balikkan kepada Allah alhamdulillah. Ibu, ini anaknya ya? Iya. Kok cantik anaknya? Alhamdulillah, mudah-mudahan soleh ya. Gitu. Ganteng anaknya ya? Alhamdulillah, balikkan pada Allah. Ini kadang sekarang enggak. Anaknya cantik ya? Siapa dulu mamanya? Inilah yang merusak sehingga anak kena penyakit ain, kena sihir, berawal dari mata, gara-gara hasad dengki dimasuki setan jadi penyakit. Alhamdulillah orang segini hatinya bersih-bersih. Dari mana Ustaz tahu hatinya bersih? Kalau tidak bersih hatinya, nggak mungkin dia datang pengajian tabligh akbar. Betul. Dia datang langkahkan kakinya, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada hasad dengki dalam hatinya. Kenapa saya di bawah? Kenapa saya nggak dapat tenda? Kenapa saya nggak dapat karpet? Apa kelebihan mereka di atas? Kami nggak ada kelebihan apa-apa. Ustaz Somad punya banyak kelebihan, ya, lebih hitam, lebih kurus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kita yang semua hadir di sigi ini, siapa yang paling mulia? Min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah orang yang paling takwa. Takwa itu artinya takut sama Allah. Sekarang gak ada pula yang ngomong takwa itu takut istri tua. Astagfirullahaladzim. Semua yang hadir ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak polisi ikhlas berdiri, Bapak TNI Polri tegak berdiri, yang berdiri, yang duduk. Saudara-saudaraku yang berdiri jangan berkecil hati karena saya juga berdiri. Bedanya apa? Kalian cuma berdiri, aku berdiri sambil bicara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bersama kalau kita bertenggang rasa, bisa saling menghormati dan saling memuliakan, tidak merasa lebih mulia. Saya yang lebih tua, saya yang lebih senior, saya yang lebih hebat, saya yang lebih ganteng. Yang selalu merasa lebih itu siapa? Sekarang kita baca ayat Quran. Allah bertanya kepada dia, ma mana'aka alla tasjuda li adama idh amartuk. Kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika kuperintahkan sujud?
Apa jawab dia? Ana khairum minhu, I'm better than him. Saya lebih mulia. Ternyata kalau habis makan barongko ini lancar bahasa Inggris ya. Saya lebih mulia daripada dia. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api merah menyala. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah hitam, rendah, jelek, bau, busuk. Siapa itu yang selalu merasa lebih mulia? Ada yang bilang iblis, ada yang bilang setan, ada yang bilang jin. Nampaknya orang Sigi ikhtilaf. Nama komunitasnya jin. Yang jahat-jahat namanya setan. Induknya namanya iblis. Jadi kalau orang Sigi ngatakan jin, setan, iblis, ketiga-tiganya ada yang bilang benar, ada yang bilang betul. Betul dan benar itu sama. Nama komunitasnya jin. Yang baik-baik namanya jin muslim, yang jahat-jahat namanya setan. Induk setan itu namanya iblis. Jelas? Jadi kalau ada orang merasa dirinya saya lebih senior, saya lebih hebat, saya yang paling kaya, itu berarti masih saudara. Orang Sigi jangan marah, saya nggak ada ngomong begitu. Semuanya bekerja sama, Masya Allah, Tabarakallah. Ibu-ibu yang rasa berkunang-kunang, sakit kepala, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Ambulan. Semuanya sudah disiapkan panitia. Kita doakan semua yang berkontribusi sehingga acara ini terwujud supaya sehat walafiat. Alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.